Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kalian telah melanggar aturanku dan masuk ke ruangan ini. Kesalahan kalian sangat fatal. Suara Pak Hasan kembali memenuhi ruangan. Maafkan kami, Pak, ucap Tari dan Siska di sela-sela isakan. Suaranya pelan dan tertahan, nyaris tak terdengar. Tidak ada maaf untuk kalian, bentak Pak Hasan. Dia sangat murka dengan kelancangan Tari dan Siska. Berani-beraninya melanggar aturan dan memasuki area terlarang. Mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak diketahui orang. Karena itulah amarah Pak Hasan tak bisa dibendung lagi. Karena Tari dan Siska tak menyahut, Pak Hasan pun turut diam. Tapi tidak lama, beberapa detik kemudian dia kembali bicara sambil membelakangi Tari dan Siska. Satu hal yang harus kalian tahu, siapapun yang masuk ke ruangan ini, maka arwahnya akan menjadi anak buah iblis. Dia akan gentayangan dan mengganggu semua penghuni asrama ini. Meski suara Pak Hasan pelan, tapi penuh penekanan di setiap kata-katanya, seolah sengaja menegaskan bahwa ucapannya bukanlah main-main. Tari dan Siska semakin ketakutan sampai tak berani mengeluarkan suara. Mereka tidak hanya gemetaran, tapi juga pucat pasi, seakan-akan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Di sisi lain, Pak Hasan mengepalkan tangan, pandangannya kosong dan lurus ke depan. Jika diperhatikan, dia seperti memikirkan sesuatu yang kelam, namun entah apa itu, hanya dirinya yang tahu. Selama ini, Pak Hasan dan istrinya sengaja memanggil para iblis dengan sesajen. Tujuannya agar para iblis datang dan mengganggu semua penghuni asrama, lalu membuat mereka ketakutan. Dengan begitu, tidak ada lagi yang berani tinggal di tempat itu. Pak Hasan tersenyum senang ketika membayangkan hal tersebut dan senyumnya semakin mengembang saat membayangkan asrama ditinggalkan semua penghuni, kemudian kosong dan menjadi tempat yang terbengkalai. Sedikit lagi hal itu pasti terjadi dan aku akan menjadi orang yang paling puas, batin Pak Hasan dengan penuh keyakinan. Kemudian dia berbalik dan kembali menatap Tari dan Siska yang masih setia dengan tangisnya. Tidak ada gunanya menangis, lebih baik persiapkan hati dan jiwa kalian. Karena sebentar lagi kalian akan menjadi anak buah iblis. Pak Hasan tertawa keras, suaranya sampai menusuk telinga. Maafkan kami, Pak. Tolong jangan lakukan itu. Kami ingin bebas, pinta Tari. Benar, Pak. Kami mengaku salah. Tolong lepaskan kami. Siska ikut mengibah. Kami janji tidak akan mengusik Bapak lagi. Kalau perlu, kami akan pindah dari kampus ini. Kami siap melakukannya, Pak. Tari mengajukan penawaran, tapi hanya dipandang sinis oleh Pak Hasan. Sekali tidak, tetap tidak, bentak Pak Hasan. Kalian sudah masuk ke sini, artinya sudah tidak ada pilihan lain selain menjadi anak buah iblis, paham? Lebih baik kalian pasrah saja, karena apapun yang kalian janjikan itu tidak akan mengubah keputusan kami. Jangankan hanya pergi jauh tanpa membocorkan rahasia, kalian pergi dengan meninggalkan setumpuk uang pun kami tidak peduli. Karena yang kami butuhkan adalah arwah kalian, bukan harta benda, apalagi janji yang belum tentu kalian tepati, sahut Bu Rima dengan panjang lebar. Matanya yang sedikit cekung menyorot tajam, menambah kesan seram di antara kalimat yang mengerikan. Tari dan Siska semakin putus asa. Sepertinya hari ini memang akhir dari segalanya, karena dua manusia jahanam itu tak mau melunak. Dalam keadaan yang menunduk, Tari dan Siska mendengar langkah berat. Ternyata Pak Hasan yang mendekat. Tari tak berani melirik, apalagi menatap wajah Pak Hasan. Cukup melihat tangan yang membawa golok saja sudah menakutkan.
Nasib kalian akan sama seperti anak sebelumnya yang lancang melanggar aturan dan masuk ke sini. Sekarang dia sudah menjadi anak buah iblis, raganya terbaring tak berdaya, sedangkan arwahnya bergentayangan di asrama, kata Pak Hasan. Meski tak berani berkutik, tapi Tari dan Siska berpikir keras. Mereka tak menyangka jika sebelum ini ada orang lain yang menyelidiki tindakan Pak Hasan. Siapa dia dan kapan kejadiannya? Batin Siska. Dia terus bertanya-tanya dalam hatinya. Jadi bukan hanya aku dan Siska yang curiga dengannya, tapi ada orang lain juga. Batin Tari. Setelah cukup lama berpikir, ingatan Tari kembali pada saat pertama menginjakan kaki di asrama. Dia disambut hangat oleh Arum, lalu diantarkan ke kamar 201, kamar yang sangat menyeramkan, sebuah pertemuan yang terasa nyata tapi sebenarnya palsu, karena faktanya Arum sedang koma. Raga terbaring tak berdaya, sedangkan arwah gentayangan di asrama. Arum, dia sedang koma dan arwahnya ada di asrama ini, ucap Tari dalam hatinya. Jadi, dek dek dek, jantung Tari berdetak lebih cepat setelah menyadari kenyataan yang buruk. Arum, dia adalah korban sebelum dirinya dan Siska. Setelah menyadari fakta itu, ketakutan Tari berangsur hilang dan berganti rasa marah. Dia tidak terima Arum dicelakai hingga koma dan arwahnya dibiarkan gentayangan. Tanpa ragu, Tari mengangkat wajah dan menatap Pak Hasan dengan nanar. "Jadi Pak Hasan yang membuat teman saya koma?" teriak Tari dengan lantang. Kali ini dia tak peduli dengan keselamatan. Yang terpenting hanya keadilan untuk teman. Sebesar apapun resikonya, Tari bertekad melawan demi menyelamatkan Arum. Dia tidak menyerah selagi nyawa masih ada. "Oh, jadi anak lancang itu temanmu ya? Rupanya kamu belajar darinya untuk melawan aturanku," sahut Pak Hasan dengan cepat. "Tapi tak apa, malah bagus. Dengan begitu semakin banyak lagi arwah-arwah yang menjadi anak buah iblis dan asrama ini akan menjadi tempat yang paling menyeramkan hingga tak ada orang yang berani datang ke sini," sambung Pak Hasan sebelum Tari membuka suara. Tari semakin geram. "Kenapa Pak Hasan begitu kejam? Apa salah kami sehingga Bapak memperlakukan kami seperti ini?" Suara Tari masih terdengar lantang meski serak dan gemetaran. Melihat Tari mulai melawan, Siska pun turut mengumpulkan keberanian. Meski belum berani mengeluarkan suara, tapi Siska sudah berani mengangkat wajah. Bersama Tari, dia akan melawan Pak Hasan. "Aku ingin balas dendam. Kalian memang tidak salah, tapi pihak kampus yang melakukan kesalahan fatal. Aku tidak akan membiarkan asrama ini bertahan lama. Dalam waktu dekat, tempat ini harus kosong dan tidak boleh difungsikan lagi," jawab Pak Hasan dengan penuh kebencian. Kenapa Pak Hasan menginginkan hal sekeji itu? Ini adalah lembaga pendidikan, tempat yang sangat berguna untuk banyak orang. Kenapa Bapak malah berniat menghancurkannya? Tanya Tari. Dia tak habis pikir dengan tindakan Pak Hasan. Bisa-bisanya ingin menutup asrama, sementara ratusan mahasiswa menempa ilmu di kampus itu. "Diam, berani sekali mengataiku keji. Kamu masih bau kencur, tidak paham apapun. Yang kulakukan sekarang tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka itulah manusia keji yang sebenarnya, bertopeng seragam dan pendidikan, tapi sebenarnya tidak punya moral, tidak punya hati, tidak manusiawi," bentak Pak Hasan. Dia berapi-api dalam meluapkan emosi. "Memangnya apa yang mereka lakukan? Kenapa Pak Hasan semarah ini sampai-sampai melibatkan kami?" Kali ini Siska yang bicara. Setelah berhasil mengumpulkan keberanian, Siska ikut melawan penjaga asrama tersebut.
Selain untuk keselamatan diri sendiri, dia juga melakukannya untuk Arum. Dia tak rela Arum dijadikan korban dan menjadi anak buah iblis. Kalian ingin tahu? Baiklah, dengarkan baik-baik. Anggap saja ini hadiah sebelum kalian gentayangan, ujar Pak Hasan sambil tersenyum menyeringai. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus kabur dan pergi jauh dari tempat ini, ucap Tari dalam hatinya. Dulu, waktu pertama kali asrama ini dibuka, anakku kuliah di sini dan tinggal di asrama ini. Dia menempati kamar 201. Pak Hasan mulai bercerita. Hembusan angin dingin tiba-tiba menyergap tengkuk Tari dan Siska. Mereka merinding ketika Pak Hasan menyebut kamar 201, kamar yang paling menyeramkan. Tapi keduanya berusaha tenang. Mereka tidak akan menunjukkan rasa takutnya kepada Pak Hasan dan Bu Rima. Kini, Tari dan Siska malah menduga-duga tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi alasan di balik seramnya kamar 201, sebuah alasan yang sepertinya berhubungan dengan anak Pak Hasan. Tapi nahas, dia tidak lama kuliah di sini karena sistem pembangunan yang kurang memadai. Air dari kamar mandi merembas ke dinding kamar, sementara itu instalasi listrik tidak diperhatikan dengan baik. Akhirnya berakibat fatal, listrik di kamar 201 konslet dan anakku menjadi korban. Dia meninggal dengan cara yang tragis. Tubuh Pak Hasan bergetar hebat ketika menuturkan cerita tersebut. Benci dan sedih bercampur menjadi satu ketika mengingat kejadian silam yang amat kelam, sebuah kejadian yang selamanya tidak akan pernah dilupakan. Di hadapannya, Bu Rima mengalihkan pandangan. Dia menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Kehilangan putri satu-satunya adalah luka yang tak ada obatnya. Terlebih lagi saat mengingat keadilan yang hilang entah kemana. Apakah ini alasannya? Kenapa dinding itu selalu basah dan tampak mengerikan? Batin Tari usai mendengar penjelasan Pak Hasan. Anakku adalah korban, tapi pihak kampus tidak bertanggung jawab. Mereka abai dan malah melimpahkan kesalahan pada anakku. Kata mereka, kejadian itu terjadi karena anakku yang lalai. Padahal semua itu tidak akan terjadi andai keamanan asrama diperhatikan. Tapi mereka mangkir dan tidak mengakui hal itu. Dengan mengandalkan kekuasaan, mereka malah menindas kami. Sementara orang-orang di sekitar, mereka pura-pura buta dan tuli. Mereka tahu jelas apa yang menimpa anakku, tapi mereka acuh. Tidak ada satupun yang membantuku mencari keadilan. Pak Hasan mengepal erat, bahkan ujung kukunya sampai melukai ruas-ruas jari. Tapi dia tak peduli, hati dan jiwanya sudah dikuasai amarah saat mengingat kejadian itu. Dia menangis meratapi kepergian anaknya, sementara pihak kampus dan orang sekitar tidak menunjukkan rasa simpati sedikit pun. Tidak berhenti di situ saja, setelah anakku tiada, orang-orang laknat itu malah menyuruh kami menjaga tempat sialan ini selamanya. Pak Hasan menjeda kalimatnya seraya menarik nafas panjang. Aku dan istriku hanya orang lemah, tidak punya harta apalagi kekuasaan. Kami tidak bisa melawan dan harus menerima nasib mengabdi di tempat ini sampai nanti. Sambung Pak Hasan. Dadanya terlihat naik turun karena emosi yang sudah mencapai puncak. Pak Hasan masih ingat jelas bagaimana terlukanya dia saat itu. Anak tidak mendapat keadilan, sedangkan dia malah diperintah menjaga tempat yang mencelakai anaknya. Pak Hasan dan Bu Rima memendam kebencian dalam diam. Dendam mereka membara tanpa ada yang menyadari. Semua berjalan normal seperti sedia kala. Tidak ada yang mengungkit kematian anaknya. Juga tidak ada yang peduli dengan luka mereka.
Pak Hasan dan Bu Rima pun bersikap wajar, seolah sudah mengikhlaskan kepergian anaknya. Padahal di balik sikap itu, mereka bersekutu dengan iblis demi membalas dendam. Setiap malam mempersembahkan sesajen sebagai makanan, agar makhluk-makhluk gaib itu betah di sana dan mengganggu penghuni asrama. Jika merasa takut dan tidak nyaman, seharusnya kalian pergi dan pindah dari kampus ini, bukan malah mencampuri urusan kami, kata Bu Rima dengan tatapan sinis. Raut kesedihan yang tadi sempat terlihat sekarang sudah hilang dan berganti garang. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, kalian sudah datang ke tempat ini, maka jangan harap bisa selamat. Jangan menyalahkan kami atas kejadian ini. Kalian sendiri yang bersedia datang dan sukarela menyerahkan nyawa. Pak Hasan mengakhiri ucapannya dengan tawa.